Oke, kita kembali lagi di Jawab G Traveling Edition part 2. Yang part pertama 45 menit sendiri, kita lihat nih yang ini seperti apa. Gue akan kembali jawabin pertanyaan yang ada di Instagram gue terkait tour gue dan traveling gue, baik sama keluarga ataupun urusannya kerja. Ya, kita lanjut. Rizkis kali ya, Rizkis is my name. Kalau misalkan lu datang ke luar negeri ataupun luar daerah, suka nggak nyicipin makanan khasnya yang lu sendiri tuh ragu untuk nyoba, entah dari bahan masakannya yang tidak familiar atau cooking methodnya yang unik? Kalau ada, apa aja tuh? Wow, selalu. Justru bagian yang menyenangkan dari jalan-jalan kan nyobain makanannya. Termasuk walaupun ragu bahannya dan nggak familiar dengan cooking methodnya. Contohnya apa aja? Yang paling gue inget nih, karena pernah gue bahas di stand up gue. Gue pernah makan daging kuda tuh di Jeneponto, Sulawesi Selatan, kayaknya, nggak tahu gue. Daging kuda di sup kuning gitu, daging kuda gue makan pernah. Terus gue pernah makan kepompong, gue pernah makan ulat sutra. Apa ya? Apa kepompong ulat sutra? Gue lupa tuh. Gue pernah makan tuh di Jerman. Gue nggak inget negaranya, kayaknya Frankfurt deh. Gue pernah makan kalajengking tuh di Shanghai kayaknya. Dan awalnya gue ragu kan karena kalajengking gitu. Kalajengkingnya aja masih gini-gini nih. Jadi ditusuk terus dipajang terus masih gini-gini deh. Terus di sini ada wajan panas. Beli 3 dong, diambil 3 masih gini-gini. Masuk ke penggorengan, keluarin, dikasih nggak tahu tuh, mungkin garam atau mungkin garam campuran, dikasih ke gue. Gue makan, sumpah gue nggak bohong. Kalajengking yang ukurannya segini-segini nih, atau segini-segini nih, rasanya kayak kulit ayam. Beneran deh. Gue pernah makan kecoa juga. Rasanya kayak kecoa, guys. Tonton di film dokumenter gue yang judulnya Menemukan Indonesia. Ada di comika.id. Lu download aja tuh. Terus gue pernah makan di Shanghai. Ini ngomongnya cooking methodnya yang unik nih. Gue makan tahu basi. Nama julukannya tahu basi karena baunya aneh banget. Bau banget. Jadi 30 meter ke booth-nya, 30 meter ke booth-nya, udah kecium baunya. Aneh banget nih bau. Terus bentuknya kayak tahu goreng, tapi kayak ada petisnya gitu. Dicoba rasanya sih biasa aja. Ya enak-enak aja. Baunya tuh aneh banget gitu. Terus, apa lagi ya? Aduh gue lupa, tapi intinya kalau ini balut. Di Manila ada balut. Balut itu adalah janin bebek. Janin bukan janin. Coba lu Google balut, BALUT. Manila atau Filipina. Muntah lu. Tapi karena gue lagi di situ, gue cobain aja. Dan gue hampir muntah, indra jegel muntah. Kayaknya ada di YouTube gue juga deh. Coba lu cari tahu sendiri. Ada banyak lah intinya, tapi gue melakukan eksplorasi itu. Ya. Ridwan Salim, mau nanya, menurut lu hidup di luar negeri dengan di Indonesia beda jauh nggak sih dari sisi kehidupan berumah tangganya aja? Sebenarnya sih jawabannya tergantung di mana, tapi secara umum, kalau lu ngomong berumah tangga di dalam negeri, karena ini sesuatu yang gue pikirin juga. Berumah tangga di dalam negeri ataupun di luar negeri, kalau pertimbangan pertama lo adalah biaya hidup, sebenarnya sih jatuhnya sama aja. Beneran deh, kayak misalkan gue ketemu sama Papin, Pinot, orang Indonesia, desainer, orang kreatif ya, pelaku kreatif yang kerja di New York, kerja di VaynerMedia, punyanya Gary Vaynerchuk. Gue ngobrol sama dia sekilas aja dan dia bilang, sama aja kok. Lu mau di Jakarta, lu bisa hidup sederhana atau hidup mewah ya bisa aja. Sama di dunia juga gitu. Lu mau hidup sederhana bisa, hidup mewah bisa.
Kalau mau hidup sederhana, ya jangan cari-cari apartemen dan tempat tinggal di daerah Manhattan. Cari agak ke pinggir dikit, mungkin di Bronx atau mungkin di Harlem lebih murah. Kalau mau yang rada sedang-sedang, mungkin di Brooklyn. Kalau mau di Manhattan murah juga ada, tapi ya kecil tempatnya. Dan kadang-kadang lu mesti barengan sama 4 orang yang lu nggak kenal. Jadi secara biaya hidup ya terserah gaya hidupnya pengen seperti apa. Jangan kemudian ketika lu di luar negeri, oh saya sekarang tinggal di London, gaya hidup saya seperti orang London yang kaya. Ya susah juga dari sisi biaya. Yang mungkin beda tuh dari sisi pendidikan dan elemen pendukung pendidikannya. Kayak setahu gua kalau lu sekolah di Amerika, SD, SMP, SMA, itu dikasih laptop kalau gue nggak salah. Atau mungkin sekolah-sekolah tertentu ya. Terus kayak kalau di Inggris, sistem pendidikannya beda. Mereka sistem pendidikan vokasinya lebih maju. Jadi seorang anak tuh nggak harus pinter matematika atau pinter eksakta. Nggak. Kalau misalnya ada yang bilang, gue lebih senang outdoor dan senang olahraga, ada juga tuh yang pendidikan ke arah sana gitu. Jadi beda-beda. Dan kondisi rasismenya tentunya. Sebenarnya gini, orang rasis ada di mana-mana dong. Lu di Indonesia emang lolos dari rasisme? Nggak juga kan kenyataannya. Jadi lu pindah ke New York, misalnya, tapi kan di New York mereka rasis sama minoritas. Ya sama kan di Indonesia juga. Bedanya ketika di Indonesia lu mayoritas aja. Giliran di sana lu ngerasain jadi minoritas. Jadi sama aja. Kayak kalau misalnya gue lagi tur ke luar negeri, salah satu yang selalu gue lakukan adalah cobain sholat di masjid tersebut. Jumatan gitu, selalu nyobain di masjid kota tersebut. Gue pernah nyaris semua negara yang gue samperin di dunia itu udah pernah gue samperin masjidnya. Dan kayak waktu gue, yang paling inget gue adalah waktu itu di Chicago. Masuk masjid itu kayak mungkin teman-teman Katolik atau Kristen mau ke gereja, dijagain polisi, jagain tentara, lu cemas sendiri. Emang mau ada apaan sih gitu. Jadi ya itunya aja yang beda. Tapi di sisi rumah tangga dalam konteks berbiaya, jatuhnya sih nggak jauh beda, tergantung gaya hidup yang lo pilih. Selanjutnya, Stefan Tristiantoro, pertama kali keluar negeri kemana dan apa kesan yang abang dapat pas pertama kali keluar negeri? Ini selain karena gue lahir di Singapura ya, kayaknya pertama kali gue keluar negeri tuh ke Kuala Lumpur deh. Untuk urusan nge-MC, gue nge-MC di Kuala Lumpur. Jadi ada sebuah perusahaan yang ngasih hadiah atau ngasih kayak customer satisfaction program kepada beberapa kliennya. Terus ke Kuala Lumpur untuk nonton F1 kalau nggak salah ya. Terus mereka dihibur sama Reza Artamevia, MC-nya gue. Terus hari itu ketika gue kesana, karena gue kerjanya cuman malam, kami nyampainya kayaknya jam 11. Gue pakai sisa harinya untuk explore. Gue ke KLCC, nyobain jalan di bawahnya tuh. Kan jadi mereka tuh kayak sekarang yang udah terjadi di Jakarta, bawahnya tuh nyambung-nyambung. Jadi kayak lorong bawah tanahnya tuh nyambung ke mall-mall gitu. Terus gue nyobain juga. Terus nyobain monorailnya mereka. Terus nggak belanja apa-apa. Cuman lihat-lihat kota dong, foto-foto. Lihat menara KLCC, foto-foto dari depan, gak naik ke atas bahkan. Cuman ya seneng aja bisa ngerasain sesuatu yang nggak ada di Indonesia. Terus gue inget banget gue pulang waktu itu Burger King belum ada di Indonesia. Dan gue inget gue pulang bawa burger mushroom. Kan ada tuh Burger King Swiss mushroom. Gue beli itu untuk dikasih ke Gamila. Udah ada Dipo belum ya? Kayaknya lagi hamil deh kalau gue nggak salah, hamil Dipo. Berarti itu mungkin tahun berapa? 2006 akhir atau 2007 awal. Sekitar segitu. Next. Yusuf Mukti, pernah nggak ada barang yang hilang selama traveling? Kalau ada, apa dan di mana? Waduh, bro. Saya rajanya barang hilang ini. Gue pernah hilang dompet di Washington DC. Sebenarnya menuju Washington DC. Kami dari, gue lagi inget nih, kayaknya Philadelphia atau Chicago. Pokoknya kami lagi naik kereta, tour stand up. Lagi naik kereta, terus inilah yang terjadi kalau gue keluar dari sistem gue. Jadi biasanya gue nggak pernah ngeluarin dompet dan handphone dan paspor dari badan. Pokoknya
ada banyak gue taruh di tas sampai berat, tapi yang nggak pernah gue taruh di tas adalah dompet, handphone, paspor. Biasanya nempel ke badan, ada di kantong-kantong. Biar kalau tas kabur, aman lah, nempel ke badan gue. Nah terus karena nggak tahu tuh gue mungkin begak kali ya. Biasanya kalau misalnya gue nggak pakai kantong di sini, gue taruh kantong di sini. Tapi gue ingat waktu tur ke Amerika tuh lagi rada summer, jadi panas. Jadi gue nggak bawa jaket. Jadi gue taruh ke, tau nggak, kantong yang ada di depan kereta. Tidur gue. Dompet gue taruh situ. Handphone kayaknya masih di tangan gue atau mungkin di atas tray-nya. Taruh di situ tidur. Pas nyampe, bangun, buru-buru, dompet gue tinggal. Sadar-sadar pas gue lagi di depan White House. Dompet gue ketinggalan di kereta. Ribet lagi, kita mesti ke sana. Nanya, gue tungguin seharian, dompet kagak balik. Tidak balik. Beda sama di Tokyo, lu kehilangan barang di kereta, ada barangnya. Di Washington DC tidak balik. Terus yang paling sering kehilangan, dompet alhamdulillah cuma sekali. Gue tuh kehilangan ini. Colokan universal yang tadi yang gue bilang di episode pertama, colokan yang ini colokan Eropa, colokan Amerika, colokan Jepang, colokan Cina gitu-gitu. Karena kan stekernya beda-beda. Terus sering hilang tuh. Gue udah beli berapa kali? 3 atau 4 kali mungkin. Terus ada sekali waktu lucu banget. Gue hilang nggak tahu di mana. Belakangan gue tahu hilangnya di Medan. Nggak tahu di mana nih benda. Tiba-tiba gue wawancara di sebuah media. Terus dikasih hadiah di Bang Panji. Ingat ini nggak? Hah? Lah, ini kenapa ada di lu? Saya waktu itu yang ngurus turnya Mas Panji di Medan. Ini barang ketinggalan di Medan. Buset. Balik lagi. Akhirnya barangnya ada di bawah. Gue pakai. Terus yang gue hilang apa lagi ya? Ternyata itu doang deh. Gue gak pernah hilang handphone, gak pernah hilang paspor, gak pernah hilang tas, gak pernah hilang dokumen. Apalagi kalau gue lagi sama anak-anak, skrup gue kenceng. Semua dokumen anak-anak. Jadi ketika udah nyampe, pokoknya paspor harus di gue deh. Habis custom, paspor kemudian lagi di gue yang megang. Mau masuk pesawat, bagi-bagi lagi. Sampai pesawat, balikin lagi ke gue. Ketika udah nyampe kota tersebut, gue yang megang, ada di tas gue. Jadi skrup gue kenceng. Duit ada di gue. Semua tiket-tiket, misalkan mau ke Disneyland, ke Universal Studio, atau mau kemanapun. Mau nonton Broadway, apapun lah, tiketnya ada di gue. Ternyata itu doang nih. Selanjutnya, Rizky.Raj. Bang, seberapa bahaya dan gilanya nanti beat lu di tour kali ini? Untuk gambaran, biasanya orang beli diamond dapat DVD. Kali ini nggak dapat DVD. Karena gue bahkan belum nentuin apakah bakal jadi tayangan atau enggak. Jadi digital download ataupun DVD gue belum tentuin. Kenapa? Karena takut kejadian kayak Septic Tank. Udah direkam, nggak bisa tayang. Terus, kalau gue sering cerita bahwa topik terbesarnya adalah soal tersinggungan, ini tuh gue ngomongin reaksi gue atau gue ngebecanain orang yang tersinggung sama gue. Jadi lu bisa bayangin level menyinggungnya seperti apa. Gue cerita soal orang tersinggung sama gue, terus gue bercandain orang itu. Tambah-tambah dong. Terus gue agak susah untuk cerita terlalu terbuka karena gue cukup yakin kalau gue sebut apa yang mau gue bahas bisa diboikot ini tur. Jadi sebaiknya tidak. Tapi intinya adalah kalau lu pengen nyari gambarannya, nonton Hidup Indonesia Maya dulu. Digital downloadnya ada di comika.id. Kalau lu nggak suka sama itu, jangan nonton Komodo Menoy. Kalau itu tipikal komedi yang lu suka, beli tiketnya Komodo Menoy. Oke. Ada Habib Mahendra, ada nggak kesalahan fatal lu selama tur dan gimana cara ngatasinnya? Ada kesalahan fatal tapi bukan oleh gua. Oleh keadaan aja. Gua nggak pernah nggak pernah stand up outdoor kan. Karena nggak mampu. Yang lain mampu. Soleh, Mongol mungkin mampu. Gua nggak mampu stand up outdoor karena susah buat gue untuk narik perhatian orang untuk fokus sama gua. Dan secara pengalaman gue lebih senang kalau terkurung, jadi ketawanya mantul, jadi kayaknya wah enak banget. Mau segede JCC juga kalau isinya 5.000 orang kayak waktu itu kan tetap enak banget lah. Nggak menguap gitu. Nah terus waktu di Afrika Selatan di Pretoria, kami bilang, manggungnya indoor ya. Oh iya oke, kalau gitu cariin tempat.
Terus seminggu sebelum berangkat, mohon maaf nih jadinya di rumahnya Dubes, tapi rumahnya Dubes ada ruangan yang gede kok gitu. Cukup? Oh ya oke kalau gitu. Tiba-tiba pas mau berangkat, mohon maaf nih jadinya di taman karena yang mau nonton banyak banget, nggak cukup rumahnya Pak Dubes walaupun gede ruangannya. Akhirnya kita pakai tenda, tapi tendanya tenda gede kok, semua bisa masuk. Ya oke lah kalau gitu. Pas nyampe ke sana, tendanya cuma berapa? 5 kali 5 meter, isinya cuma buat naruh makanan, sisanya pada outdoor, pusing, gue sulai. Tapi itu keadaan yang mesti gue kuasai. Sisanya gue nggak ada kesalahan fatal ketika tur. Next. Tips boker saat traveling dari Farhan SSTR. Udah gue jawab di video sebelumnya. Ahmad Sofyan, untuk kota yang tanggalnya belum keluar, kayak Jogja misalnya, itu bakal diumumin kapan? Belum tahu, tergantung sama kondisi pandeminya. Buat apa gue nentuin tanggalnya, tapi segitu keadaan pandeminya itu belum membaik. Jadi, belum tahu, jadi terpaksa harus lu tunggu. Ya, kenyataannya dari 20 kota, kayaknya cuma 6 atau 7 kota yang terjadi di 2020. Sisanya gue taruh di 2021. Gitu ceritanya. Next. Bang, kalau di luar negeri, Faizmun. Bang, kalau di luar negeri penonton stand up lu rata-rata orang Indo atau campur sama orang sana? Campur. Ada sekitar 15% orang sana yang nonton. Kenapa mereka nonton walaupun gue pakai bahasa Indonesia? Jawabannya ada di YouTube gue. Kenapa World Tour pakai bahasa Indonesia kalau nggak salah judulnya? Atau World Tour kok pakai bahasa Indonesia? Atau apalah gitu. Pokoknya itu ada di YouTube gue. Frans Aditya, Bang, apakah show di setiap kota dilaksanakan pada malam hari? Iya. Tapi kalau ternyata karena pandemi, gue harus manggung 3 kali sehari. Jadi misalkan gini, kapasitas gedungnya 1.500, tapi karena mesti dijarakin, pengelola gedungnya bilang satu show cuma boleh 500 penonton. Oh ya udah, gue manggung 3 kali. Dan kalau 3 kali, 1 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib. Itu keadaannya. Itu serunya Komedi Mendoy. Beda. Wista _1. Kota lain apakah ada komika lounge seperti Jakarta? Nggak semuanya. Yang ada Comika Lounge-nya cuman Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Jogja. Sisanya nggak ada Comika Lounge. Arik Humam. Arik Humam. Menurut lu daerah mana di Indonesia yang punya pemandangan yang bagus, Bang? Entah itu pantai, gunung, atau kota. Belitung. Keren sekali pantainya. Belitung. Apa sih namanya? Ada pulau Lengkoas. Apa sih? Gue lupa. Pokoknya nama rempah-rempah deh. Aduh, tuh Belitung. Bagus banget Belitung. Kesana deh. Pemandangan yang bagus. Bali oke, tapi Lombok itu terdengar atau terasa ketika lu di sana kayak Bali sebelum kayak sekarang, kayak Bali 20 tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu, lebih nggak rame, lebih nggak bising, pantai sepinya lebih banyak. Karena gue lebih suka pantai daripada gunung ya guys, jadi gue nggak bisa jawab pertanyaan soal gunung. Terus sama ini, bukan Manado nih, tapi ya Manado, tapi pulau, gue lupa nama pulaunya. Pulau Manado Tua, ada nggak sih? Manado sih, lautnya brilian. Sama apa lagi ya? Pulau Seribu ya, Kepulauan Seribu itu ada loh pulau-pulau yang bagus banget, masih bagus banget ada. Tapi masalahnya gue kalau ditanya gimana caranya, gue juga lupa sih, waktu udah lama. Waktu gue lagi tour, Gamila sempat ngajak anak-anak ke Kepulauan Seribu, terus foto-fotonya ya ampun bagus-bagus banget ini pantai, jadi ya gitulah pokoknya. Saya anak pantai. Next. Sania Rian Posman. Biaya traveling terbesar lu pas liburan kemana, nyesel atau enggak? Terbesar pas liburan? Ya kemarin. Liburan akhir tahun gue yang kemarin. Karena kami total berapa ya? 2 minggu apa lebih tuh? Destinasi pertama di Reykjavik, Iceland. Iceland aja kotanya udah mahal banget. Terus gue bayar travel untuk lihat aurora, terus lihat ice cave dan segala macam, itu mahal.
Dari situ kami pindah ke London. Iya nggak ya? Gue lupa deh. Iya deh, kayaknya ke London. Ke London. Terus di London gue habisin waktu sebentar. Kayaknya ada lagi deh. Kok gue lupa ya? Reykjavik, London. Lupa gue. Tapi intinya dari Reykjavik kayaknya ke London. Gila, gue masih ngotot pengen cari tahu. Kayaknya destinasi gue total 4 deh. Reykjavik, dari London gue sempat ke Paris. Gitu. London juga nggak murah kan, terus banyak belanjanya dan segala macam. Jadi itu termahal. Tapi gue udah bilang nyesel atau enggak? Ya enggak, karena gue udah ngerencanain. Nyesel itu kan kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi. Nggak ada gue yang nggak sesuai ekspektasi. Semuanya sesuai ekspektasi karena gue terencana. Kan gue pernah bilang, gue bukan tipikal orang yang go with the flow. Orang yang go with the flow don't know where to go. Kalau lu go with the flow harus terima. Kadang-kadang dia akan membawanya, arusnya akan membawa lu ke hal-hal yang nggak menyenangkan. Nah, gue nggak mau terima itu. Jadi gue pengen terencana. So, I don't go with the flow. Gue bikin rencana gue, dan karena udah terencana, budgetnya itu terbenarkan. Gue lagi mikir-mikir mahalan itu atau mahalan gue waktu ke Amerika ya. Gue waktu itu di Amerika tuh kayaknya seminggu di LA, seminggu di New York. Atau 5 hari LA, 5 hari New York, gue juga lupa. Itu juga lumayan sih dari sisi biaya. Tapi kayaknya sih mahalannya Iceland, dan nggak nyesel. Nggak nyesel karena, bukan karena gue punya banyak duit, tapi karena semuanya terencana. Sesuai dengan rencana. Next. Kangennya orang umum. Gimana rasanya keliling Jawa naik bis waktu tour rap lu? Menyenangkan. Menyakitkan ketika melakukan, tapi sangat menyenangkan. Gue nggak pernah. Itu tour nggak ada lawannya sih. Namanya Nusantara Rap. Kayaknya gue taruh di YouTube gue juga deh. Coba aja, Nusantara Rap Tour. Kayaknya ada deh. Atau tour Nusantara Rap. Itu tour hip hop gue, Jawa Bali. Ke 9 atau 10 kota Jawa Bali. Sampai nyebrang pulau tuh, pakai ferry, terus balik lagi, dan segala macamnya. Aduh, itu seru banget. Menyenangkan sekali. Setiap kota bawa destinasi. Di tengah-tengah antar kota, setiap kota ada destinasi. Setiap kota ada kulinernya. Terus antar kotanya berhenti juga kulineran. Aduh, itu menyenangkan sekali. Sakit di punggung karena lu, walaupun bisnya ya, kami kan sponsorshipnya bis Bluebird. Bisnya enak banget. Enak banget. Bayangin lu. Aduh. Gue males sih sebenarnya naruh edit fotonya di sini. Di Instagram gue harusnya ada, atau di video YouTube gue yang Nusantara Rap, lu kelihatan tuh busnya. Maksud gue nggak banyak, bahkan mungkin nggak ada rapper yang bisa punya bus tour seperti itu. Terus ada nama Panji Pragiwaksono, hip hop tour Nusantara Rap keliling Jawa Bali. Waduh, keren gila itu. Dan bisnya juga bis mewah itu. Cuman ya bayangin aja lu, berjam-jam berapa total waktu itu. Yang paling PR tuh balik dari, jadi ada satu kota tuh Denpasar, terus Bandung. Jadi dari Denpasar tuh ke Bandung, ya Allah. Teler gila itu. Ya tetap sakit-sakit, apalagi usia udah tidak muda lagi kan. Bukan anak SMA lagi naik bis karya wisata gitu, nih beda. Tapi sangat menyenangkan, memorable. I love that moment so much. Disuruh ngulangin lagi, sekarang sih mau, tapi kalau dilakuin pasti nyiksa banget jadi ya. Tapi sangat menyenangkan. Lintang Ian, Bang Panji suka tamasya religi nggak? Definisi tamasya religi itu membingungkan buat gue, tapi gue suka nyamperin destinasi-destinasi religius. Kayak di Semarang ada salah satu museum favorit gue, dan museum itu bisa jauh lebih baik lagi. Tapi nama museumnya adalah Museum Penyebaran Islam di Indonesia. Bagus deh itu museum. Kalau emang lu apresiatif terhadap sejarah ya, Museum Penyebaran Islam di Indonesia. Ada sejarah tentang Wali Songo dan segala macamnya. Aduh, itu bagus banget, tapi bisa lebih baik lagi. Nah, di tempat yang sama, itu kalau nggak salah nggak jauh dari Masjid Agung Jawa Tengah. Itu masjid juga bagus banget, yang ada kayak payungnya yang bisa kebuka gitu. Itu bagus banget. Gue nyebutnya itu wisata religi. Masuk nggak tuh? Terus apa lagi ya? Gue ada juga tuh ngelakuin itu di beberapa kota. Oh, bahkan kalau gue lagi keluar negeri, gue sebut ini wisata religi ya. Gue selalu pengen ke masjid setempat. Dan menarik. Salah satu masjid paling menarik buat gue itu adalah waktu kami di Guangzhou. Ini kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah.
ada tulisannya masjid itu pernah didatengin Rasulullah. Gue nggak salah, gue nggak inget. Gue nggak inget, tapi ada informasinya di situ. Ada tulisannya apa siapanya Rasulullah gitu pernah ke situ. Tapi itu masjid tua banget di Cina, men, di Guangzhou. Terus di Turki, aduh ngangenin banget itu. Gue ke Istanbul, gue juga ke Hagia Sophia. Itu adalah gereja yang kemudian jadi masjid, kemudian sekarang jadi museum. Menurut gue itu wisata religius. Terus gue ke Blue Mosque yang ada di seberangnya, yang dibikin oleh Mehmet Al-Fatih keberapa gitu. Dan itu juga bagus banget. Maksudnya menyenangkan sekali ada di situ. Dan ngeliat orang-orang bule gitu, foto-foto gitu. Gue asumsikan mungkin orang ke Masjid Istiqlal juga gitu ya, bule-bule gitu ngeliat-ngeliat. Ada aturannya kan, kalau masuk ke Blue Mosque itu nggak boleh pakai sepatu, dicopot dulu. Asik sih. Asik. Itu gue sebut sebagai wisata religius. Dan di negara-negara Eropa, gue juga sering nyari masjidnya. Dan ada negara Eropa yang masjidnya bentuknya adalah ruko. Kayaknya waktu gue di Frankfurt. Dan jadinya lebih ini ya, gue mau ngomong khusuk mungkin istilah yang tepat, karena kayaknya komunal banget nih, minoritas gitu. Orang pada datang ke sebuah ruko di daerah terpencil, jauh, lu mau Jumatan naik Uban tuh sistem subway-nya gitu. Sejam kayaknya naik kereta lo tuh. Lupa deh gue. Terus pakai jalannya jauh banget. Tapi ya itu gue sebut itu tamasya religi. Oke. Faris Putra, pernah nggak menemukan hidden gem di kota yang dikunjungi? Oh, selalu. Justru yang paling indah dari traveling adalah menemukan hidden gem. Sesuatu yang kita nggak rencanakan, tapi bagus gitu. Melbourne paling banyak hidden gemnya. Melbourne tuh, gue lagi mikir-mikir, sejauh ini sih masih jadi kota terfavorit gue di seluruh dunia. Melbourne banyak banget hidden gemnya. Cafe enak, kopi enak, karena gue suka minum kopi. Banyak banget tuh. Terus salah satu hidden gem nih, gue nggak rencanain, gue nemu Minotaur. Sampai sekarang toko mainan terfavorit gue seluruh dunia. Guys, gue udah pernah ngeliat toko mainan di New York, di LA, di London, di Amsterdam, di Jepang, di China, di Afrika, di Iceland, toko mainan juga pernah gue samperin. Semuanya udah pernah gue samperin. Oke? Di Amerika juga kota-kota DC, Philly, Chicago, di Jerman, banyak lah pokoknya. Tapi toko mainan favorit gue di Melbourne namanya Minotaur. M-I-N-O, Minotaur. Minotaur, dari makhluk mythical, badannya manusia, berotot, tapi ininya banteng. Bukan banteng ya, ya makhluk bertanduk. Nggak sengaja. Jadi gue lagi jalan, anak-anak lagi jalan. Mau kemana gue lupa, kayaknya mau ke Flinders Station deh. Terus gue nengok, apaan ya ini Minotaur, toko mainan. Gue bilang, guys, gue turun bentar ya. Pas gue turun, mainan pop culture terlengkap yang pernah gue lihat. Terlengkap kedua di mana ya? Gue lagi mikir-mikir. Mungkin Planet Comics yang ada di Times Square. Tapi enggak sih, banyakan yang di sini. Di Minotaur. Gila itu. Gila tuh. Itu hidden gem. Terus kadang-kadang hidden gem di Melbourne bentuknya adalah tembok-tembok graffiti. Banyak tembok-tembok graffiti bagus. Tapi semua tempat ada hidden gemnya masing-masing dan selalu ada hidden gemnya. Kayak kalau di Tokyo, kadang-kadang lu, pertama-tama Tokyo tuh nggak bisa fail dari sisi makanan ya. Jadi lu, Tokyo, Paris tuh nggak bisa fail dari sisi makanan. Lu masuk kemana aja makanannya enak, apapun itu. Tapi di Tokyo tuh gue pernah nggak sengaja nyebar, ini lagi outing, kantor kami outing ke Tokyo karena hit target waktu itu satu kantor, outingnya ke Tokyo. Terus udah gitu makan siang terakhir kami sebelum pulang pada nyebar. Biasanya kami bareng-bareng terus nyebar masing-masing maunya. Terus gue sama Gamila ke sushi, kecil tempatnya, enak gila tuh sushi. Jadi ya selalu ada hidden gem di kota-kota yang dikunjungi. Ilham Raihanur, ceritain pengalaman traveling dengan budget termurah, Bang, kemana dan kapan? Oke, termurahnya gua ya. Termurahnya gua waktu itu ke Melbourne. Gue sebut kenapa gue murah, karena gue pakai budget airlines.
Eh, Kalau gue nggak salah itu karena gue pengen kabur sejauh yang gue bisa dengan rada mendadak. Karena gue capek banget. Kalau gue nggak salah itu tahun pokoknya pilkada udah selesai, terus habis syuting Insya Allah Sah 1, terus gue ke Melbourne, terus rada dadakan, terus duit nggak terlalu disiapin, terus budget flight tuh, jadi gue cuman bayar ekstra untuk supaya satu keluarga bisa duduk barengan, makan gue lupa deh akhirnya gue nambah lagi atau enggak, tapi pokoknya gue pakai budget flight. Abis itu gue pakai Airbnb, tapi Airbnb-nya ini apartemen. Jadi jadi banyak apartemen yang baru jadi masih kosong atau nggak laku, gue nggak ngerti sih, tapi disewain gitu. Terus gue pakai Airbnb supaya bisa di tengah Melbourne gitulah, posisinya strategis banget. Itu relatif murah. Kayaknya kami juga cuman 4 hari di situ. Satu harinya habis untuk ke wisata salju di Mount Buller. Ada juga videonya di YouTube gue di playlist jelajah. Ya itu kayaknya yang termurah. Kuala Lumpur deh Singapura kayaknya termurah. Ini kalau luar negeri ya. Karena kadang-kadang ke Singapura bisa lebih murah daripada ke Bali, percaya nggak lo? Bisa. Tergantung pilih-pilih flightnya. Singapura murah nggak ya waktu itu ya? Mungkin Singapura. Ya, mungkin Singapura. Tapi masalahnya enggak juga sih. Ke Singapura soalnya gue bawa nyokapnya Mila, nyokapnya gue, anak-anak 2, kami berenam. Kalau waktu ke Melbourne cuma berempat. Jadi gue nggak tahu, tapi antara 2 itulah intinya. Zulfaskia, liburan tuh enaknya random destinasi atau direncanakan dengan matang dan kenapa? Gue udah jawab ya, gue tipikal orang yang merencanakan. Gue nggak go with the flow, karena gue bilang go with the flow, don't know where to go. Kalau lu cuma ngikutin alur, tiba-tiba datang ke jurang, lu harus terima, kan lu sendiri yang bilang. Kalau misalnya lu ngikutin alur, tiba-tiba dibawa ke sebuah tempat yang luar biasa, ada dinosaurus masih hidup, bahagia. Tapi kan resiko dari go with the flow adalah dibawa ke jurang. Nah, gue nggak mau tuh dapat resiko itu, mending gue ukur. Jadi selalu terencana, selalu detail terencana. Kemudian Yanuarep, kenapa Jepang bisa semenarik itu untuk dijadikan destinasi wisata? Pertama, bersih, termasuk ke toilet-toiletnya. Toiletnya lebih canggih daripada toilet-toilet yang ada di dunia. Jadi selalu ada semprotannya, ada penghangatnya, kayak gitulah. Itu pertama. Kedua, makanannya nggak membingungkan. Oke, ramen, sushi, kari, banyak nasi. Nah itu dia. Di Jepang makanannya masih banyak nasi. Terus bahkan kalau lu budgetnya nggak banyak nih, lu ke Family Mart, lu beli ini nih, apa sih namanya tuh? Onigiri. Gila, kayaknya gue seharian makan cuma onigiri bisa enak banget onigirinya. Yang salmon, yang crab, yang tuna, yang ada banyak banget deh, banyak banget. Segini-segini tapi puas banget deh. Lu beli beberapa untuk seharian itu juga cukup tuh. Terus dari sisi destinasi, kalau Jepangnya Tokyo juga menarik karena pop culture-nya Tokyo dekat dengan kita juga gitu. Misalnya Jepang itu kan rumahnya Doraemon, Gundam, Patlabor, Pokemon, Dragon Ball, gitu-gitulah. Rumahnya kan di situ gitu, jadi menyenangkan. Ada Tokyo sendiri, ada Disneyland, ada Disney Sea. Tokyo tuh ada Universal Studio nggak ya? Gue lupa, kayaknya nggak ada. Terus Jepang juga masih ada kota kayak Kyoto. Kyoto juga yang lebih tradisional, lu bisa sewa baju tradisional terus jalan-jalan di Kyoto pakai baju tradisional gitu, botas kecil-kecil gitu, atau cuma foto studio di situ bisa. Gue ada juga foto itu di rumah. Kalau lu ke Osaka ada Universal Studio, itu dia. Di Osaka ada Universal Studio. Gitulah, seru. Ada factory outlet juga di Jepang kayak Gotemba, agak jauh. Lu mau ke Gunung Fuji juga bisa. Terus orang-orang Jepangnya ramah, sangat membantu.
apa namanya, nggak ketus, terus gitu barang hilang relatif ketemu. Naik taksi dia nggak mau ditip, kita ngasih tip nggak mau, dia ngasih kembalian sampai ke koin-koin, tapi itu karena taksi mahal ya guys, jangan dipakai. Tapi kalau naik taksi, supir taksi itu udah terima aja, misalkan tip for you, no, sampai koin-koin dibalikin gitu, sampai segitunya. Terus culture shoppingnya juga oke. Kayak kalau misalnya lu suka benda-benda hype beast, banyak di sana. Atmos, lu bisa ke, aduh namanya gue lagi inget-inget nih, intinya Harajuku belakang lah, bukan Harajukunya tapi Harajuku belakang yang isi sneakers semua juga ada. Kalau mau shopping baju-baju kayak Harajuku juga. Kultur olahraganya juga oke. Beli sepatu Mizuno, sepatu bola di situ oke. Kultur basketnya juga oke di sana. Ya seru lah, selalu menyenangkan di Jepang dan nggak terlalu jauh dan ada salju gitu dia. Udah berapa nih? 35 menit. Nah lagi ya. Hub 13 hub. Tempat yang paling tidak ingin didatangi lagi, di mana dan alasannya kenapa? Tidak ada. Beneran deh. Tidak ada sama sekali. Baik itu karena tour, liburan, kerja, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang gue nyesel ke sana. Nofta Fitrah, traveling paling jauh kemana bang? Nah, gue nggak tahu nih mana yang lebih jauh, Afrika Selatan atau Iceland. Nggak tahu gue. Di antara itu deh. Aryani Sugiyarti. Negara mana yang ketika lo datengin jauh banget dari ekspektasi lo yang lo bayangin dan kenapa? Negara yang ketika gue datengin jauh dari ekspektasi gue dan kenapa? Afrika mungkin. Karena gue pikir Afrika pasti panas, ternyata Afrika kayak Australia, musim dinginnya di Juni. Jadi kedinginan tuh kami di Afrika, satu. Terus kedua, gue pernah ngelihat Afrika, tapi nggak kebayang kayak apa kotanya. Jadi waktu di Pretoria sama Johannesburg untuk pertama kali kami ngelihat, wow, ternyata kayak gini. Johannesburg tuh relatif maju walaupun nggak se-Jakarta gitu ya. Tapi terus gitu gue ke area ke tempat tinggalnya Mandela zaman muda. Aduh nama daerahnya apa sih, gue lupa. Terkenal sekali. Terus ya ngelihat kemiskinan di mana-mana sama tapi beda gitu. Sama kemiskinannya tapi beda bentuk kemiskinannya aja gitu. Mungkin itu jawabannya. Imam Amrullah, bang seberapa penting traveling buat lo? Sangat penting, karena gue selalu bilang kan, beli barang itu memperkaya kepemilikan, beli pengalaman memperkaya kepribadian. Gue ngerasa traveling itu beli pengalaman, dan makin sering traveling tuh makin kaya kepribadiannya. Perspektifnya tuh jadi banyak berubah. Coba aja lu bandingin stand up gue di Bhinneka Tunggal Tawa MDB, bahkan Masake Bangsaku, lalu dengerin juru bicara Pragiwaksono, him sih nggak terlalu ya, tapi Komodo Menoy, lo akan ngerasa bahwa perspektifnya Panji ada berubah gitu. Cara pandangin nggak se-ekstrim dulu lagi, nggak sedikotomis dulu lagi. Salah satunya karena banyak traveling. Apa ya? Azmi Rancu, selain yang ditemukan di Rijksmuseum dan KBRI, apalagi yang Bang Panji temukan di Belanda yang punya kaitan historis dengan Indonesia? Leiden, gue pernah ke Leiden University, ke perpustakaan Leiden University, perpustakaan yang dikenal oleh orang-orang di Indonesia paling banyak nyimpen catatan-catatan para penjajah gitu. Gue ke situ ya. Jadi gue udah tahu sama temen gue nih, Bahtiar, lo kalau pengen ngeliat mukanya Pattimura yang sebenarnya, bukan yang digambar dan kayak J-Flow. Pattimura kayak J-Flow. Lo kalau ngeliat Pattimura di foto-foto gitu atau di uang gitu, kayak J-Flow, aslinya nggak kayak gitu. Fotonya tuh ada di Leiden University, di perpustakaannya. Terus yang gue lihat pakai kepala gue sendiri nih, fotonya Cut Nyadin waktu ditangkap. Kayaknya ngeliatnya di situ. So, gue ngeliat catatan, intinya gini sih, jadi ada banyak buku kayak diary segede-gede
Gini kali, tebelnya segini nih. Tulisan tangan. Orang bikin diary tentang Indonesia, soal suku ini berdagang caranya gimana, suku ini ibadahnya seperti apa, suku ini kalau menyelesaikan permasalahan seperti apa, catatan gitu. Nah, gue kan nggak bisa bahasa Belanda, tapi Mila bisa bahasa Belanda dikit-dikit. Jadi Mila waktu itu, gue ngeliat gambarnya, terus Mila ini ngomongin apa sih? Dia baca bentar, ini kayaknya lagi ngomongin soal prinsip dagang gitu. Terus ada yang ngomongin soal hukum agama ketika berdagang, kayaknya ngomongin Islam. Itu sih yang gue ngeliat. Ya. Terus di Belanda apa lagi ya? Oh iya, di Leiden juga. Di Leiden atau di mana ya? Jalan Munir tuh gue lupa deh. Tapi ya itulah salah satunya. Selain restoran-restoran Indonesia tersebar di mana-mana ya di Belanda ya. Udah berapa nih? 40 menit dah. Oke, kita istirahat lagi. Nanti kita... ada lagi nggak sih? Oh, masih banyak. Dah, sampai situ aja dulu. Nanti kita lanjutin. Biar... Berarti ada part 3 ya. Ada part 3 dari Jawab G Traveling Edition. Yang merasa nggak kejawab pertanyaannya, tonton yang pertama. Atau tonton yang nanti. Atau mungkin karena udah gue jawab ya pertanyaannya. Jadi mirip-mirip, jadi nggak gue jawab lagi. Untuk sekarang sekian dulu, gue istirahat. Capek gue. Goks. Bye.